Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan atas segala waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita semua bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk waktu dan kesempatan dan kesehatan itu, maka terpuji nama Tuhan untuk segala sesuatunya. Karena itu tentu saja hari ini semua dalam keadaan sukacita dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kommersot yang ke-90. Kami minta maaf terlambat memang karena tadi tiap minggu kita didaulat untuk hadir langsung, tidak boleh diwakili, untuk tim penanggulangan inflasi daerah. Nah, itu dipimpin langsung Pak Mendagri, Kapolri, Kasat, Kejagung untuk tolong koordinasi menyangkut inflasi. Ada beberapa negara sudah hampir mendekati kebangkrutan karena inflasi gila-gilaan dan tidak terkontrol. Terakhir kalau kita ikuti sama-sama di televisi bahwa Perdana Menteri Liz dari Inggris mengundurkan diri karena tidak sanggup lagi menahan tekanan. Jadi tekanan politik bukan saja tekanan politik yang bisa mengganggu seseorang pemimpin, tapi tekanan ekonomi bagaimana mengendalikan ini juga penting. Karena itu Presiden Jokowi begitu intens menyangkut hal ini harus diperhatikan. Karena kalau sampai harga cabai naik, harga ayam naik, itu bos langsung kontrol dari Jakarta. Sekarang karena sistem digital, semua langsung bisa terkontrol. Harga cabai di Bitung, Mendagri tahu. Harga ayam di Bitung pun Mendagri tahu. Kemudian intervensi apa yang harus dibuat oleh negara? Dalam hal ini, daerah. Syukur kita Bitung, bukan hanya dari dana transfer umum yang dapat kita ambil. Kemarin kita dapat hadiah dari Kementerian Dalam Negeri sekitar 18 miliar yang harus dipakai juga untuk jaring pengaman sosial namanya. JPS ini, jaring pengaman sosial ini harus tolong jabarkan setelah APBD perubahan kemarin untuk program pengamanan yang saya sebutkan tadi, inflasi daerah. Irian sekarang cabai yang mahal sekali. Irian ya. Cabai makan orang wilayah itu tadi di laporan merah. Kalau seandainya orang Bitung makan cabai 100 ton, berapa hektar mau bikin tuh kebun sehingga menghasilkan 100 ton cabai? Karena rapat tadi ada Pak Dandim bilang saya bersedia mendampingi Pak untuk program tersebut. Ajak kami, Kodim kami akan dampingi mau cetak tuh lahan 100 hektar itu. Contoh ya, ini contoh ya. Kalau cuma butuh 20 hektar, berapa biaya mau bikin tuh itu kebongkon 20 hektar sehingga menghasilkan cabai? Kami jamin cabainya akan dibeli oleh pemerintah. Sekarang kan Dinas Pertanian beli ya. Ada yang mau bilang tadi, Kapolres bilang Pak, daripada kek belum pakai, tolong pakai dulu, polisi mau pakai tuh kek dulu. Supaya sambil berjaga tuh DP kawasan yang orang masuk, tuh orang boleh bertanam di situ. Dan menghadirkan, jadi pakai 3 angkatan laut lebih minta tadi, mana orang mau tanam akan ton tanam. Berapa besar tak? Siapkan pupuk, siapkan traktor, kemudian siapkan orang. Karena itulah kemudian ini penting yang akan kita laksanakan dalam rangka 3 bulan sampai Desember ini. Orang mau tahan, kemarin kalau kita bilang, tanya Pak Kadis Perdagangan, kalau cabai naik, intervensi berapa ton tuh cabai supaya dia berdiam di 50.000, yang mau naik. Dia bilang Pak kalau reking-reking, sekitar orang perlu tambah cabai dari luar, sekitar 10 ton, 10.000 kilo. Berapa DP doi? Toh? Kita bilang boleh nak 2 miliar, tong beli rica dari Amurang dari Minahasa kemarin, konton taruh di sini supaya DP harga langsung jatuh. Ini bukan mau menghambat ini ya, tapi kalau dapat itu lain, itu program di Dinas Perdagangan. Tapi kalau program di Dinas Pertanian, itu cabai yang ditanam petani, orang mau beli. Off taker DP nama. Orang mau beli. Dari itu orang mau salurkan kembali dalam bentuk jual murah, pasar murah di Dinas Perdagangan. Ini nanti akan ada juga pasar murah mau datang di Kommersot atau masuk. Baru di kecamatan, belum di kelurahan. Nanti kelurahan minggu depan. Kedua, menyangkut program kesehatan bagi masyarakat. Kami sudah berupaya untuk ada rekam medik bagi rakyat kita. Dagi berpikir bagaimana cara supaya aplikasi yang sudah dibuat oleh Telkom itu bisa diketahui. Karena itu orang ada program rekam medik dimulai dari ASN dulu dan THL di kantor tong bikin puskesmas sendiri.
Orang sudah rumah sakit, sementara ditata agar supaya tahun depan supaya jalan efektif. Tahun ini sementara dalam persiapan semuanya. Semua ini tujuannya untuk membantu masyarakat. Dulu tahun dari rumah sakit menembo, tapi karena cuma pinjam dari Pemda, toh provinsi, sekarang nggak usah ambil alih itu. Torosnya rumah sakit Bitung, torong bikin rumah sakit baru, tapi DP tanpa di Kakenturan. Toh ini sementara tambah anggaran, sehingga DP anggaran total menjadi 200 miliar untuk bangun rumah sakit itu. Bangun rumah sakit itu sementara penyelesaian, nanti bapak-bapak sedikit boleh pilih ya. Terakhir, jangan sampai itu program imunisasi tidak dilakukan. Berjalan bagus imunisasi ini. Seberapa persen anak-anak yang diimunisasi? 80%. Belum, masih ada 20% sampai anak itu. Nah? Iya. Pak Imam bantu akang ya. Kasih tahu akang Pak Pendeta ya. Imunisasi karena banyak laporan dari dokter-dokter pelaporan, Pak ini bahaya Pak nanti di 10 tahun ke depan. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya, karena ini angin kencang. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Terima kasih, kembali disilakan.